Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih sebuah karya puisi yang menurut saya sangat menyentuh. Judulnya Belainan Lembut, karya K. Suhemi. Menarik. Sumber kita kali ini kutipan puisinya ya. Ini bagian dari naskah Prof. H.K. Suhemi, SPOG, dan dikuratori oleh Mersiana. Oke. Puisi ini tuh kayak gimana ya? Kayak ngajak kita mikirin sesuatu yang universal banget gitu loh. Kerinduan akan kelembutan. Kelembutan. Iya, sentuhan yang mungkin nggak bersuara, tapi efeknya itu wah sampai ke jiwa. Jadi, ya tujuan kita sekarang ini mau coba kupas lapis demi lapis makna di balik kata-katanya. Kelihatannya sederhana, tapi dalam banget artinya. Mari kita mulai bongkar ya. Setuju. Pilihan yang bagus ini. Kita bisa lihat nanti ya gimana puisi ini. Cuma dari pengamatan sederhana aja loh, di tempat umum, di restoran gitu. Iya kan? Tapi justru dari situ bisa kebuka pemahaman soal hubungan manusia yang dalam banget. Soal makna kelembutan itu sendiri. Dan bahkan ini yang menarik, bisa nyambung ke nilai-nilai yang lebih luhur ya. Kayak yang disinggung di sumbernya itu. Oh, jadi bukan sekedar puisi biasa ya? Bukan, ini kayak jendela buat ngintip ke dalam hati manusia gitu. Oke, menarik. Kita langsung aja deh ke bagian awal puisinya ya. Dibuka dengan kalimat yang rasanya aduh kena banget. Banyak hati mendamba sebuah kelembutan, sebuah belai nan lembut yang tak terucap kata namun terasa sampai jiwa. Nah, ini kan langsung plek kena ke tema utamanya ya. Kebutuhan kita semua akan afeksi, akan kehangatan, dan gimana komunikasi nonverbal, sentuhan gitu punya kekuatan yang luar biasa. Anda mungkin pernah ngerasain juga kan? Pasti pernah. Pengen koneksi yang tulus gitu, yang lebih dari sekedar ngobrol basa-basi. Iya, kebutuhan ini kan mendasar banget ya buat kita manusia. Rasa ingin dimengerti, diterima, disayang. Itu kadang nggak cukup cuma diwakili kata-kata. Betul. Kadang-kadang sentuhan ringan di lengan, atau tatapan mata aja yang penuh pengertian, atau ya sekedar ada di samping kita dengan tulus, itu pesannya bisa jauh lebih kuat, lebih nyampe. Bener banget. Puisi ini menurut saya berhasil banget menangkap esensi kebutuhan itu. Kebutuhan yang sering kali kita sembunyiin atau mungkin gak kita sadari di tengah kesibukan. Iya ya, dan kayaknya kerinduan ini jadi semacam latar belakang buat adegan berikutnya nih. Penyairnya kan bawa kita ke lokasi spesifik, di sebuah restoran kota. Oke, restoran? Terus digambarin suasananya kontras banget. Ada hidangan dibiarkan dingin, tapi di sisi lain tawa dan cerita mengalir. Ini kayak ngebangun panggung dulu ya, suasana umumnya rame, baru fokusnya diarahkan ke, nah ini dia, sementara di sudut sepi, sepasang suami istri tua duduk dalam hening. Kontras yang langsung bikin penasaran ya. Kenapa mereka hening di tengah keramaian? Iya, dan penggambaran pasangan tuanya ini juga detail banget, hidup gitu rasanya. Ada deskripsi fisik kayak kepala mengilat bagai telur rebus, terus bajunya rok bunga yang warnanya pudar. Detail ya. Bahkan cara mereka makan oatmeal, itu loh, nyaris sulit ditelan. Detail-detail ini tuh bukan cuma gambaran fisik aja kan ya. Kayak ngelukisin perjalanan waktu, usia senja, kerapuhannya, tapi juga ada keakraban yang tenang gitu. Tepat sekali. Detail visual kayak gitu penting banget dalam puisi. Fungsinya lebih dari sekedar deskripsi. Warna pudar di rok itu misalnya bisa jadi simbol perjalanan panjang mereka bareng. Oh iya, benar juga. Terus kesulitan nelan oatmeal itu bisa jadi metafora halus soal tantangan fisik usia lanjut kan? Nah, semua detail ini membingkai keheningan mereka. Bikin keheningan itu jadi pusat perhatian buat si narator dan buat kita juga. Jadi kayak misteri kecil gitu. Dan ya namanya kesan pertama ya, keheningan ini awalnya diartikan negatif. Si narator dan mungkin kita juga kalau ada di situ, ngira hening itu ya kosong, nggak ada apa-apa. Asumsi awal. Iya, puisinya jujur banget bilang, aku mengira hening itu kosong, tak ada lagi cerita, tak ada lagi halaman baru untuk mereka baca. Kayak ada asumsi, wah kisah cinta mereka udah kelar nih, nggak ada dinamika lagi. Itu wajar banget sih. Kesan pertama begitu. Di budaya kita kan seringnya yang dihargai itu ekspresi verbal, rame-rame gitu ya. Iya, bener. Jadi kalau ada yang hening, apalagi di tempat umum, seringnya dikira ya itu tadi, bosen, gak cocok, atau malah udah di ujung hubungan. Puisi ini pinter banget mainin ekspektasi kita itu. Dibangun dulu asumsi awalnya, baru nanti dipatahin. Nah, ini dia nih bagian yang bikin wah.
terkejut gitu ya, titik baliknya. Gara-gara insiden kecil aja, dompet jatuh? Oh, dompet jatuh. Iya, nggak sengaja mata naratornya nangkap rahasia kecil yang tersembunyi. Rahasianya apa? Sederhana banget tapi dalam. Tangan-tangan renta itu saling berpegangan erat, saling mengisi yang tak lagi terucap. Wow. Di bawah meja. Nggak kelihatan sama orang lain. Momen penemuan ini intinya. Di sini semua interpretasi kita jadi berbalik 180 derajat. Yang tadinya dari luar kelihatan hening, mungkin hampa, mungkin sedih, Iya, ternyata malah jadi ruang privat yang isinya penuh makna, penuh koneksi. Genggaman tangan itu, wah, simbolnya kuat banget di sini. Bukan cuma sentuhan biasa. iya, bukan sekedar nyentuh ya. Kayak dialog tanpa kata gitu ya. Mungkin gantiin obrolan yang udah nggak perlu lagi. Atau malah lebih dari yang bisa diucapin kata-kata di usia segitu. Interpretasi itu bagus sekali. Puisinya sendiri mengungkapkannya dengan indah kan. Hening itu bukan kehampaan, tapi bahasa cinta. Yang tak butuh suara, cukup seutas genggaman di bawah meja sederhana. Itu dia. Genggaman tangan di sini jadi metafora yang kaya banget. Bisa berarti dukungan terus-menerus, kebersamaan ngadepin tantangan usia, cinta yang udah teruji waktu, kesetiaan. Pemahaman mendalam ya. Si paling intim. Paling murni kayaknya. Betul. Dan yang menarik di garis bawah itu, gimana puisi ini kayak merayakan komunikasi nonverbal ini loh. Di dunia sekarang yang riuh banget sama kata-kata, notifikasi, info nggak berhenti, Bener juga. puisi ini ngajak kita balik ke kekuatan dasar dari sentuhan fisik yang tulus. Genggaman tangan di bawah meja itu kan perwujudan nyata dari belainan lembut yang diidamkan di awal puisi tadi. Ah, iya nyambung ya. Dan tindakan itu nggak butuh panggung, nggak nyari dilihat orang lain, cukup dirasain mereka berdua. Ini nunjukin kalau koneksi terdalam itu seringnya personal banget, private, dan nggak terucap. Wah, perspektif yang menyentuh banget ini. Dan puisinya lanjut lagi merenungkan dampak sentuhan lembut ini. Betapa indah, betapa dalam belainan lembut menghidupkan ruang sepi, menyembuhkan hati yang letih. Nah, itu dia. Ada kekuatan transformatifnya. Iya, kayak bisa ngubah suasana gitu ya. Dari sepi jadi hangat. Bahkan katanya bisa nyembuhin hati yang capek sama hidup. Kekuatan transformatif ini, menariknya, nggak cuma buat pasangan itu aja loh, tapi juga buat si narator. Dan lewat narator, ya ke kita juga sebagai pembaca atau pendengar. Oh iya, gimana tuh? Persepsi kita kan digeser. Kita diajak ngelihat lebih dari sekedar penampilan luar, lebih dari asumsi awal. Nemu makna di tempat yang nggak disangka-sangka. Belainan lembut dalam bentuk genggaman tangan sederhana itu jadi sumber kekuatan, penghiburan, inspirasi. Mengingatkan kita ya soal keindahan yang tersembunyi di momen-momen kecil. Tepat. Nah, dari observasi personal yang intim ini, puisinya terus bergerak refleksi yang lebih luas ya, sampai nyentuh dimensi spiritual kalau nggak salah. Benar sekali. Ada kutipan yang merujuk ke ajaran ilahi. Puisinya mengintegrasikan prinsip spiritual yang mendasar. Dirangkum sebagai firman Tuhan di teks sumbernya. Bukankah Tuhan telah berfirman, dengan rahmatnya engkau berlaku lembut, dan bila keras lagi kasar, tentulah mereka menjauh. Menarik. Meskipun sumber ayat pastinya nggak disebut ya di kutipan kita, cuma merujuk pada Tuhan, tapi pesannya ini kan universal banget ya. Ada di banyak tradisi spiritual. Jadi gimana kaitannya dengan cerita pasangan tadi? Kalau kita tarik benang merahnya, puisi ini seolah mau bilang kalau kelembutan kayak yang ditunjukin pasangan tua itu, dan yang kita semua dambakan, itu bukan cuma sifat manusiawi yang baik aja. Bukan cuma itu. Bukan. Puisi ini ngangkatnya ke level lebih tinggi. Ngeliat kelembutan itu sebagai cerminan sifat ilahi. Cerminan rahmat atau kasih sayang Tuhan. Kutipan firman tadi jadi penegasnya. Semacam pembenaran ilahiyah. Kalau kelembutan itu pilar penting buat bangun dan jaga hubungan. Sebaliknya, keras dan kasar itu bikin jarak. Wah, jadi tindakan lembut kita sehari-hari, bahkan yang kecil kayak genggaman tangan tadi, itu bisa dilihat lebih dari sekedar etiket atau emosi personal ya. Bisa jadi manifestasi dari rahmat Tuhan itu sendiri. Bisa dibilang begitu. Puisinya membangun jembatan yang halus tapi kuat. Antara pengalaman manusiawi yang paling intim, genggaman tangan di restoran tadi, dengan prinsip spiritual universal, rahmat Tuhan. Keren banget pemikirannya. Kelembutan dalam puisi ini jadi kayak kunci emas gitu. Kunci buat harmoni hubungan antar manusia, sekaligus cara buat nyambung sama sifat kasih ilahi.
Ini ngasih makna yang jauh lebih dalam buat tiap tindakan kecil kita yang dasarnya afeksi dan lembut. Setiap sentuhan lembut jadi berarti. Oke, kalau gitu setelah semua observasi dan refleksi ini, pesan intinya apa dong? Gimana puisi ini nutup perjalanannya? Puisi ini ujungnya ngasih ajakan yang jelas banget dan rasanya penting. Maka, belailah dengan kelembutan dalam cinta, dalam hidup, dalam setiap genggam yang setia, sebab pada kelembutan itulah Allah menurunkan kasih-Nya. Ajakan ya? Iya, ini kesimpulan yang ngerangkum semuanya. Setelah kita lihat bukti nyata kekuatan lembut dari pasangan tua tadi, terus direnungkan nilai spiritualnya, puisinya nggak berhenti di situ. Ngajak kita buat mempraktekkan kelembutan itu. Oh, jadi nggak cuma ngerti tapi harus dilakuin ya? Betul, dalam semua aspek hidup. Bukan cuma hubungan romantis dalam cinta, tapi juga interaksi sehari-hari dalam hidup. Dan ini penting nih, dalam menjaga komitmen dalam setiap genggam yang setia. Setiap genggam yang setia ya? Dalam ya maknanya. Banget. Itu kan inti hubungan jangka panjang ya. Bukan cuma perasaan, tapi komitmen yang diekspresikan lewat tindakan nyata. Sekecil apapun yang konsisten dan lembut. Kesetiaan yang kelihatan dalam perbuatan. Jadi pesan akhirnya itu panggilan buat bertindak ya. Lembut itu bukan pasif, bukan cuma diharapkan, tapi harus secara sadar kita kasih. Dan kayak ada janji gitu ya, kalau lewat tindakan lembut, itu kita jadi saluran kasih sayang ilahi juga. Tepat sekali. Ajakan buat mewujudkan pemahaman jadi aksi nyata. Praktek kelembutan itu jadi jalan ke hubungan yang lebih sehat, lebih kuat, dan mungkin juga ke kedekatan spiritual. Wah, penjelajahan kita soal puisi belai nan lembut ini benar-benar ngebuka mata ya. Gimana observasi yang kelihatannya biasa aja, pasangan tua di restoran, ternyata bisa jadi pintu ke pemahaman soal cinta, soal bahasa sunyi nonverbal yang sering kita lupain, dan soal kekuatan kelembutan. Ya, dari keheningan mereka, kita jadi diajak mikir ulang soal bahasa cinta yang nggak selalu perlu kata-kata. Dan mungkin ya puisi ini ninggalin kita bukan cuma pemahaman, tapi juga pertanyaan buat direnungkan nih buat Anda di rumah. Pertanyaan reflektif ya. Iya, di tengah hidup yang serba cepat ini, yang sering nuntut kita buat kelihatan dan kedengaran, seberapa sering sih kita benar-benar berhenti sejenak, merhatiin momen hening atau tindakan kecil yang penuh makna di sekitar kita? Pertanyaan bagus itu. Jangan-jangan dalam diemnya teman yang dengerin curhat kita, atau gestur kecil dari pasangan yang gak kita sadari, atau bahkan pas kita lagi sendiri merenung, jangan-jangan di situ ada belainan lembut yang sebenarnya? Bisa jadi, Koneksi dalam yang sering kelewat karena kita terlalu fokus sama yang berisik-berisik di luar. memang. Dan sebagai penutup nih ya, mungkin ada baiknya Anda coba renungkan. Kapan terakhir kali Anda secara sadar ngasih atau nerima sentuhan? Genggaman tangan kek, tepukan di bahu, pelukan yang benar-benar tulus. Tanpa agenda, gak perlu banyak kata. Gimana rasanya? Apa dampaknya buat Anda atau orang itu? Bisa jadi loh, kekuatan belainan lembut dalam interaksi Anda sendiri itu jauh lebih besar dari yang Anda kira selama ini. Jangan remehkan kekuatan sentuhan. Pengingat yang indah banget buat kita semua biar lebih peka sama bahasa kelembutannya. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Semoga obrolan soal belainan lembut ini bawa sedikit kehangatan dan inspirasi baru buat Anda. Semoga bermanfaat. Sampai